Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, pada kesempatan hari ini, saya kiranya perlu menjawab terlebih dahulu eee, Q&A, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kaitan dengan topik faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembelajaran. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Fatoni. Apa saja yang harus dipertimbangkan dalam memilih strategi pembelajaran? Hal ini sudah dijelaskan sebenarnya di slide yang sudah saya bagikan di e-learning, bahwa ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih strategi pembelajaran. Hal ini harus kita lihat utamanya adalah kaitan dengan peserta didik itu sendiri. Pertimbangannya itu, kita harus melihat karakteristik peserta didik yang kita punya. Nah, karakteristik peserta didik itu sendiri ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kematangan mental atau kecakapan intelektual. Ini juga berpengaruh besar ya, dan ini dalam kontribusi seorang guru memilih strategi pembelajaran. Masing-masing peserta didik itu pastinya memiliki kematangan mental dan kecakapan intelektual yang berbeda-beda. Jadi, strategi pembelajaran juga harus benar-benar dipilih sehingga nantinya dapat bermanfaat dengan baik dan sesuai dengan tingkat kematangan mereka masing-masing tentunya. Kalau peserta didik itu sudah matang secara mental dan cakap, intelektualnya juga oke, maka peserta didik itu juga akan mudah mengikuti pembelajaran yang ada. Kemudian, eee, guru juga harus mempertimbangkan kondisi fisik peserta didik, begitu juga kecakapan psikomotor yang dimiliki peserta didik. Kalau kecakapan psikomotor ini erat kaitannya dengan eee, kesehatan jasmani ya, seperti kekuatan, kecepatan, koordinasi, dan lain sebagainya. Jadi suatu strategi pembelajaran itu harus melihat kondisi fisik peserta didik yang ada. Kemudian juga melihat umur, faktor umur. Jika masih umurnya anak-anak, ya harus menggunakan strategi pembelajaran yang ramah anak. Begitu pula untuk pendidikan di tingkat menengah, itu juga akan berbeda tentunya. Dan yang terakhir yaitu ada faktor jenis kelamin. Jenis kelamin juga harus diperhatikan dengan baik. Seperti itu kira-kira. Kemudian dari Andriansah, terkadang sifat pemahaman antara siswa satu dan lainnya dalam mencerna pelajaran sangat berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh konsep dan metode belajar yang diberikan saat proses pembelajaran juga berbeda. Bagaimana cara pengajar memberi konsep dan metode yang tepat dan efektif dalam satu waktu proses pembelajaran agar efisien dalam memberikan pemahaman? Mengingat semua siswa mempunyai caranya sendiri dalam mencerna materi MEM. Ya, ini pertanyaan yang sangat baik. Ini memang menjadi problematika yang ada bagi guru ketika mengajar suatu materi pembelajaran. Begini, memang agak susah ya, ini sudah dijelaskan pada awal-awal bahwa guru tidak mungkin menerapkan strategi pembelajaran sesuai dengan jumlah siswa atau peserta didik yang ada di kelas tersebut. Misalnya 30, kemudian memang setiap siswa itu berbeda. Apakah kita menggunakan 30 jenis strategi pembelajaran yang berbeda? Tentu itu adalah hal yang tidak mungkin. Itu adalah hal yang mustahil ya bagi seorang guru menerapkan satu waktu 30 hal yang berbeda, tapi tujuannya sama. Hal ini hal yang menjadi sangat tricky bagi guru, tapi juga menjadi tantangan bagaimana guru itu bisa menyampaikan topik atau materi bagi setiap murid yang mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Tentunya hal ini menjadi hal yang harus diperhatikan benar-benar bagi gurunya. Bisa saja, kalau saya berbicara sesuai pengalaman saja,
Saya hanya menggunakan satu strategi pembelajaran tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran suatu mata kuliah. Nah, ketika di situ saya mengevaluasi pada pertemuan berikutnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi yang telah diajarkan minggu sebelumnya. Nah, jika ada mahasiswa atau murid yang tidak bisa menjawab, saya bertanya kenapa dan kenapa tidak bisa menjawab, minggu kemarin kenapa, dan lain sebagainya. Dari itu saya belajar satu hal yang bahwa penyampaian saya itu ditangkapnya berbeda-beda. Jadi, kembali lagi pertanyaannya Andre, bagaimana cara pengajar? Ya seperti itu caranya, harus melakukan refleksi pembelajaran di setiap akhir pembelajaran atau pertemuan berikutnya, itu benar-benar harus melakukan refleksi sehingga kita bisa mengetahui tambahan apa yang harus kita lakukan, yang harus kita berikan kepada murid yang memang belum dapat menerima pembelajaran tersebut. Hal itu nantinya juga bisa berbeda akhirnya strategi pembelajarannya, tapi bukan berarti kita mengikuti arus hal yang tersebut. Siswanya juga harus sadar diri, harus refleksi diri. Oh, kalau dosen saya atau guru saya menjelaskan hal dengan cara begitu, saya harus menambah usaha diri sendiri bagaimana saya bisa mengerti apa yang disampaikan guru tersebut. Seperti itu kira-kira Andrea. Kemudian dari Hendrik, kan kita sebagai peserta didik dituntut untuk mencapai KD yang ditentukan dengan batas waktu tertentu. Misalnya nih Mem, KD saya di bawah standar yang sudah ditentukan. Apakah saya bisa memperbaikinya atau tidak? Kalau misalnya bisa, apakah dipersulit atau dipermudah? Kalau misalnya harus dipersulit, apa alasannya? Dan kalau dipermudah, apa alasannya? Nah, memang begini ya, agak sedikit dilematis ketika kita berbicara mengenai kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa dalam satu mata pelajaran atau mata kuliah seperti itu. Ini kembali lagi kepada gurunya. Guru memang mempunyai target tersendiri pada suatu mata pelajaran dan itu memang harus dicapai KD itu. Tidak boleh tidak karena setiap mata pelajaran itu memang harus mencapai kompetensi dasar yang sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam kurikulum. Kalau di bawah standar bagaimana? Lah makanya ada pengayaan, ada remedial, ada ada tambahan pengajaran atau pembelajaran, kemudian mungkin ada tambahan latihan dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menjadi excuse, menjadi bantuan bagi siswa itu sendiri akhirnya mencapai KD seperti itu. Kalau memang pada ujungnya tidak tercapai hal tersebut, saya rasa kita tidak bisa memaksakan ya, karena memang kembali lagi kepada kecakapan mental dan intelektual yang dipunyai setiap siswa itu berbeda. Kalau saya pribadi, hal seperti itu akan saya berikan excuse, tapi dengan catatan bahwa anak ini harus diberikan hal-hal yang di luar hal yang diterima oleh teman-temannya yang sudah mencapai KD itu sendiri. Seperti itu kira-kira. Faradila, strategi pembelajaran apa yang ideal untuk digunakan menurut tuntutan kurikulum yang berlaku pada saat ini, Mem? Nah, sekarang kan memang ada kebijakan baru dari Mas Nadiem Makarim, Merdeka Belajar. Hal ini juga menjadi hal yang baik bagi kita sebagai guru. Merdeka dalam artian adalah kita diberikan kebebasan untuk mengatur kelas kita, mengatur jalannya pembelajaran yang kita harus berikan pada murid-murid. Nah, kalau dikatakan sekarang itu pendekatannya seperti apa sih, Mem? Nah, ini jawabannya bisa open. Jadi bergantung pada kreativitas gurunya masing-masing. Kalau pada saat ini memang penekanannya pada pendekatan
CBSA ya, cara belajar siswa aktif. Maksudnya dalam artian adalah pembelajaran berpusat pada siswa, tidak lagi pada guru. Nah, ini menjadi hal yang luas akhirnya kita ketika berbicara strategi pembelajaran yang ada pada kurikulum, karena itu tidak spesifik pertanyaannya. Kita harus fokus pada mata pelajaran bahasa Inggris atau mata kuliah bahasa Inggris atau topik tertentu. Nah, dari topik tertentu itu kita akan tahu sendirinya apa jenis strategi pembelajaran yang bisa kita gunakan. Kalau saya pribadi, penggunaannya itu bisa random. Jadi bisa, lebih menggunakan strategi pembelajaran yang fokus pada penggunaan media. Nah, strateginya itu sendiri ya memang sebatas pada ceramah, pemberian informasi, dan lain sebagainya. Seperti itu saja, karena memang kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Sekolah Merdeka, itu kan memang seperti itu. Kita diberikan benar-benar kebebasan, tapi tetap dalam koridor yang sudah ditetapkan dalam konteks kurikulum tadi. Di masa pandemi ini, banyak siswa yang harus belajar dari rumah. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran online, itu bagaimana, Mem? Nah, ini memang menjadi pertanyaan yang tidak selesai untuk dijawab. Boro-boro mempunyai motivasi yang baik, karena adanya keterbatasan kemampuan dalam artian adalah tidak adanya kuota, kemudian tempat tinggal yang tidak terjangkau oleh internet, itu sebenarnya sudah menjadi hal-hal yang akhirnya menghilangkan motivasi itu sendiri. Sebenarnya hal ini kan hal yang luar biasa shifting-nya ya, dari hal yang dulunya offline, kemudian sekarang 100% almost pembelajaran menggunakan online, rasanya kok tidak banyak mempengaruhi siswa dalam konteks belajarnya lebih baik lagi. Ya memang tidak semuanya sih. Ada beberapa hal yang memang termotivasi akhirnya dengan penggunaan teknologi karena dia sendiri biasa dengan penggunaan teknologi itu sendiri. Kemudian bagaimana untuk meningkatkan motivasinya? Ya pastikan saja bahwa memang belajar itu tujuannya sama, yaitu Anda bisa menjadi bisa dari tidak bisa. Kita harus memang banyak memberikan kata-kata atau ajakan atau seruan kepada mereka pentingnya belajar di masa pandemi sekarang ini. Kemudian bantuan dari orang tua itu juga akan mempengaruhi motivasi belajar siswa secara online akibat pandemi COVID-19 ini. Sekarang banyak sekali yang mengatakan, wah anak saya tidak sekolah tiba-tiba lulus. Memang seperti itu fenomena yang ada. Tapi sekolah lagi-lagi tidak dapat berbuat banyak karena dengan keterbatasan kemampuan orang tua murid, siswanya itu sendiri, tidak terbiasa dengan teknologi, akhirnya ya sudah, sakarep dewe seperti itu. Jadi memang harus benar dari guru itu benar-benar memaksimalkan usahanya dalam mengajak anaknya, kemudian mungkin dengan pemberian reward dan punishment itu akan jauh lebih efektif ya dalam memotivasi mereka dalam belajar. Masalah di masa pandemi ini banyak siswa yang harus belajar dari rumah untuk meningkatkan. Nah ini sama ya tadi sudah. Oh iya. Sekarang pertanyaan ke-7. Setiap siswa pastinya memiliki perbedaan. Misalnya perbedaan dalam memahami materi, yang mana di antara mereka ada yang menyukai atau lebih paham dengan penjelasan yang singkat, padat, dan ada juga yang tidak seperti itu. Jadi harus dikanci agar ia paham betul dengan materi disampaikan oleh pengajar. Jadi untuk gambaran masalah seperti ini, bagaimana solusi? Ya, balik lagi kepada pribadinya masing-masing. Anda sendiri harus tahu mulai sekarang, saya itu lebih nangkepnya gimana cara belajarnya. Kalau dosen saya selalu ngomong terus di depan, berarti berikutnya adalah saya nggak senang mendengarkan nih.
Saya senangnya sambil nulis. Berarti apa yang Anda dengarkan itu ya ditulis saja. Kemudian Anda baca di situ. Jadi masing-masing pribadi siswa itu harus sebenarnya sadar diri. Seperti atau gaya belajar apa sih yang saya itu paling suka sehingga saya itu bisa cepat menangkap apa yang disampaikan oleh guru atau dosen saya. Kira-kira seperti itu. Karakteristik peserta didik di bagian umur sangat berpengaruh dalam proses belajar. Karena dewasa ini, umur tidak menjamin seseorang bisa mahir dalam pembelajaran kelas, Mem. Karena tidak jarang kita temukan seseorang dengan umur tinggi tapi memiliki IQ rendah. Begitupun sebaliknya, peserta didik dengan umur rendah tapi wow, ini pertanyaan ke psikologi ya. Saya mengatakan begini, makanya sekarang itu masuk SD, umur minimal adalah 7 tahun, di mana umur 7 tahun itu dianggap sudah memiliki kematangan mental yang cukup untuk menerima pembelajaran. Kalau kita mengatakan memiliki IQ rendah, saya rasa itu tidak terlalu tepat, karena ini lebih menarik kalau kita mengatakan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Karena setiap murid itu kemampuan intelektualnya, kemampuan berpikirnya itu pasti berbeda. Sekali lagi, makanya sekolah sekarang banyak tidak melihat murid itu secara intelektual pintar. Secara seni dia juga dilihat. Secara kemampuan yang lain itu juga dilirik. Sekali lagi, patokannya kenapa sekarang ada penjurusan bahasa IPS, kemudian ada IPA. Sebenarnya kalau kita berpikir, kalau kita runtut ke belakang, tidak ada pembeda antara kelas IPA, IPS, dan bahasa. Kalau kita berpikir kembali ya, mungkin ada anak bahasa tidak mau masuk IPA karena di IPA itu bertemu dengan matematika dan lain sebagainya. Bukan seperti itu, tapi lebih kepada kita mengetahui diri kita, mengetahui kompetensi diri kita bahwa kita lebih baik pada bahasa, kita lebih baik pada IPS atau IPA. Seperti itu saja sih. Kalau umur memang ya balik lagi ke situ, ada batasan minimal umur ketika sekolah. Seperti itu. Mem, maaf saya mau nanya, apakah ketiga pandangan tentang hakikat bahasa saling berhubungan satu sama lain? Oke, saya cek dulu pandangan bahasa. Ini yang bab mana ya? Oh, pandang. Oke. Ada 3 pandangan tentang hakikat bahasa, yaitu pandangan struktural, pandangan fungsional, dan pandangan interaksional. Pandangan struktural itu berpendapat bahwa tiap bahasa itu mempunyai struktur yang berbeda. Bahasa adalah sistem unsur yang berhubungan secara struktural bagi pengkodaan makna. Sedangkan pandangan fungsional itu merupakan wahana ekspresi makna fungsional. Gerakan komunikatif dalam pembelajaran bahasa menganut pandangan ini. Kemudian pandangan interaksional berpendapat bahwa bahasa merupakan wahana realisasi hubungan-hubungan antara pribadi dan bagi performansi transaksi di antara para individu. Ya, ini berkaitan satu sama lain pastinya. Tapi ini tidak terlalu berpengaruh besar ya untuk konteks faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembelajaran. Jika seorang guru menghadapi murid yang pendiam, jarang bergaul bersama teman-temannya, sehingga sebagai guru kesulitan untuk melakukan pemilihan strategi pembelajaran yang tepat untuk murid tersebut. Secara khusus, ya kita melakukan pendekatan secara pribadi saja sih kepada anak yang seperti itu, karena kalau memang anak pendiam itu tidak bisa kita langsung melakukan pendekatan yang terlalu emosional. Justru seperti itu ya kita harus mengikuti gaya dia dengan masuk ke dunianya, kemudian kita masuk pelan-pelan, memberikan masukan pelan-pelan, itu akan jauh lebih baik.
Dan yang terakhir dari Muhib, yang harus dilakukan peserta didik jika bahan ajar yang diberikan tidak memenuhi kriteria seperti tidak relevan dengan kompetensi mata pelajaran. Ya, zaman sekarang Anda sudah sudah lebih aware, lebih clever dalam mencari sumber belajar tambahan sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pelajaran dan faktor-faktor pendidikan sama ya, Mem. Faktor alat pendidikan. Oke, let me check ya, Muhib ya, nanti faktor-faktor alat pendidikan yang kita bahas di awal itu mengenai alat pendidikan. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk Q&A pada poin faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembelajaran. Oke, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.